udah diatur Allah. Saya diberakin merpati. Karena ini sulit sekali merpati kena jidat itu bukan perkara sederhana itu, hadirin, itu kombinasi antara fisika, kimia, biologi. Oh serius? Ini intelektual yang ngobrol ini ya. Kecepatan terbangnya, lintasan harus sama, kan segitu luas, betul tidak? Kemudian antara kecepatan terbang si burung dengan percepatan ibu jalan harus terukur. Sudut kemiringan, elevasi antara pantat burung dengan jidat. Ini tauhid, hadirin, ini bukan gurau, ini serius. Selisih 1 derajat enggak kena itu. Serius. Kecepatan angin bisa belok, Pak. Tapi yang paling hebat itu tingkat ngedennya burung. Saya harus ngomong apa ini ya? Iya, saya mohon maafin ya. Itu kombinasi yang perfect, itu kan sempurna. Nggak ada persekian detik. Oh, ini hanya bisa Allah yang mengatur ini. Kalau burung yang ngedidik jidat kita gimana? Susah ya. Allah yang ngatur. Dan si ibu itu tahu. Allah yang ngasih kotoran, karena Allah tahu otak saya yang kotor. Hanya mikirin duniawi, mikirin aib orang, kejelekan orang. Udah. Kalau orang sudah fokus kepada kejelekan orang, nggak bisa tobat, nggak bisa. Kejelekan orang bukan wilayah kita, wilayah beliau, betul tidak? Kita dihisab masing-masing. Istighfar yang banyaklah, mumpung punya kesempatan. Gak ada sih yang gawat dalam hidup ini selain dosa yang mengancam kita. Asli. Kalau dosa kita ditobati dengan baik, nanti ngalir saja itu. Allah akan ngatur semua urusan itu dalam kekuasaan Allah. Semua makhluk Allah yang ngebulak-balik. Kalau kita harus ketemu seseorang, ketemu itu, gak bisa dihalangin. Kalau kita harus dapat sesuatu, dapat, gak akan bisa dicegah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yunus 107. Dan sekiranya Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolak. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan pada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesimpulan, kalau ingin tenang, banyak istighfar. Terus coba rasakan nanti, dijamin itu. Allah melihat air mata tobat yang ikhlas, Allah yang menenangkan. Gak usah diposting. Ya, lagi nangisnya. Gak usah. Gak ikhlas. Dan kita tidak perlu diakui orang lain. Apa itu sudah tobat, Bu? Kenapa sih Ibu masih tidak menghargai? Apa sudah tobat habis-habisan? Kalau tobat nggak usah nuntut orang lain mengakui. Tobat aja. Tapi orang lain juga mengakui tobat saya. Tobat itu buat diakui orang atau untuk diampuni Allah? Ya sudah. Kan ada ibu-ibu yang dipesantrenkan tuh oleh suaminya karena melakukan kesalahan. Terus sudah 2 minggu, suami saya tuh gitu tuh kelakuannya. Padahal saya udah tobat, tapi dia tetap menganggap saya belum tobat. Berarti ibu belum tobat. Berpihak suami saya. Bukan begitu. Kalau ibu tobat asli, ibu nggak pusing. Suami mau mengakui atau tidak, ibu jadi baik atau tidak. Ya, ibu bakal tenang hidupnya. Bakal berubah dengan sendirinya. Dan urusannya bakal diatur oleh Allah jadi lebih baik. Kalau kita masih belum betul tobatnya, betul saja tobat. Sampai kapan? Sampai mati. Kan kita tidak terancam oleh siapapun, kecuali oleh diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum walaha al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Terima kasih hadirin sekalian. Semangat terus dengan Palestina ya. Qadarullah kemarin melihat beberapa campnya di sana, sedihlah. Sudah dari sana diundang ke Qatar, Pak. Aduh ujiannya.
serba enak, serba mewah dari Kemia, dua-duanya ujian. Tapi yang di Palestina ini kelihatannya lebih banyak ingat Allahnya, karena sulit sekali ya. Ya, kalau lagi sulit bandingkan dengan penderitaan saudara kita di sana. Mudah-mudahan menjadi syukur, karena kesulitan kita tidak seberat di sana. Mari kita bersedekah Pak, Bu, yang maksimal sambil akan kita tutup dengan doa ya. Ada pertanyaan? Silakan sambil sedekah. Ibu mau nanya, 1, 2. Yang mau ngantor, ini rata-rata pensiunan atau gimana? Oh, beda usaha ya. Silakan tolong diberikan